Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radait wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi setelah hampir 1 bulan ya kita tidak bertemu. Tetapi saya yakin selama kita tidak bertemu ini, kita sibuk mengamalkan apa yang kita sudah belajari di bulan lalu. Bulan lalu kita bersama-sama mempelajari tentang bersuci dan bertahara dan bagaimana kita wudu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pertemuan ini kita tidak akan keluar dari 2. Kita hanya akan belajar 2. Apa itu? Qala Allah, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, dan qala Rasul, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya sudah menentukan cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lebih singkat, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kecuali melalui sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat hadis Rasulullah, hadis yang sahih, dan kita mengikutinya. Memang ada beberapa mazhab, ada mazhab Al-Hambali, ada mazhab Al-Syafi'i, ada mazhab Al-Maliki, ada mazhab Al-Hanafi, ada beberapa mazhab-mazhab yang lain, ada mazhab Al-Imam Al-Laits, mazhab Al-Imam An-Nawawi, mazhab Al-Imam Al-Dhahiri, dan mazhab-mazhab yang lain. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi di dalam pertemuan kita ini, kita akan mengutamakan bagaimana kita melakukan ibadah tanpa kita memandang mazhab, tetapi kita akan memandang hadis yang sahih. Karena bisa jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhtilafat di antara mazhab itu ada sebabnya. Kalau kita mengetahui sebab ikhtilafat dan perbedaan di antara satu mazhab dan mazhab yang lain, kita tidak akan mudah menyesatkan orang lain. Meskipun mereka beda ibadah dengan kita, beda mazhab dengan kita. Karena kalau kita tahu sebabnya itu sesuatu yang bisa dihindari di zaman kita sekarang. Kenapa? Apa bedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Al-Hambali? Yang pertama, bisa jadi karena beda zaman. Beda zaman. Mazhab Hanafi mengajar Al-Imam Malik. Imam Malik mengajar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajar Imam Ahmad. Berarti generasinya beda. Beda. Hampir 4 generasi atau 3 generasi di antara mereka. Beda zaman. Dan bisa jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beda daerah. Beda daerah. Fatwa yang ada di Iraq, di tempat mazhab Al-Imam Al-Hambali, itu beda dibandingkan dengan yang ada di Al-Madinah. Beda dibandingkan yang ada di Mesir. Beda dibandingkan dengan yang ada di Suriah atau Palestina. Nah, oleh karena itu, hadirin yang saya cintai, kalau ada fatwa di Saudi, ada fatwa di Mesir, kita tidak perlu mengikutinya 100%. Kita punya ulama di sini mengukur fatwanya sesuai dengan daerahnya, sesuai dengan yang ada di Indonesia dan sesuai dengan kondisi. Misal, kita tidak bisa berkata, ini sebagaimana ulama-ulama yang ada di Saudi, mereka mewajibkan, wajib ini bukan sunnah ya, mewajibkan pakaian cadar. Ini wajib di Saudi. Menurut beberapa ulama-ulama di sana, ulama yang diikuti di Saudi. Tetapi di Indonesia itu beda kan? Sesuai dengan mungkin daerah dan sesuai dengan daerah yang kita berada di dalamnya. Itu beda agama? Enggak. Kita sama-sama satu agama. Kita sama-sama ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beda daerahnya, fatwanya berbeda. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi beda alat. Beda alat apa? Dulu alat yang ada di zaman alat ijtihad dan mencari hadis di zaman Hambali dan di zaman Hanafi beda dibandingkan yang ada di zaman kita. Di zaman Hanafi dan Hambali bahkan di zaman mazhab Al-Imam Al-Hanafi belum ada Sahih Muslim. Belum ada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari datang jauh, hampir 100 atau beberapa puluh tahun setelah meninggalnya Al-Imam Ahmad. Kalau kita melihat, berarti semua mazhab-mazhab, mazhab Al-Imam Al-Hanafi, mazhab Al-Imam Al-Maliki, Al-Imam Ahmad,
ini belum ada Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Memang ada beberapa buku-buku hadis yang lain seperti Muwatta Al-Imam Malik. Al-Imam Malik ini Masya Allah ulama di dalam hadis la yushaqqu lahu ghibar, di antara ulama hadis yang paling besar di dalam sejarah. Tetapi saat itu tidak mengikuti beberapa kriteria-kriteria untuk kesahihan hadis. Yang penting mengumpulkan semua hadis yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu buku, yaitu buku Imam Al-Muwatta, Muwatta Malik. Ada juga Musnad al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga punya buku hadis. Imam Ahmad punya juga Musnad al-Imam Ahmad. Nah, tetapi kriteria dan ilmu rijal itu mulai di zaman al-Imam Al-Bukhari, di zaman al-Imam Muslim, sehingga yang masuk di dalam buku-buku itu hanya hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang masuk kriteria hadis yang sahih. Meskipun menurut beberapa ulama masih ada beberapa hadis-hadis di dalam Sahih Al-Bukhari masih kontroversial. Tetapi secara umum hampir 99% atau mendekati 100% hadis di dalam Sahih Al-Bukhari itu termasuk hadis yang sahih. Ada beberapa ulama yang datang setelahnya seperti Imam Al-Maqdisi. Ini ulama besar Masya Allah. Beliau membuat buku yang sangat indah yang terkait dengan ibadah kita sehari-hari. Ibadah itu atau mungkin buku itu namanya Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam tidak terlalu terkenal di Indonesia. Kemarin alhamdulillah Al-Ustaz Al-Mukarram yang kita cintai, Al-Ustaz Ahir, beliau juga mempelajari Sahih Al-Bukhari sama Al-Faqir dan hampir selesai sekarang Sahih Al-Bukhari. Dan insyaAllah setelah Sahih Al-Bukhari kami langsung akan mempelajari Umdatul Ahkam. Di dalam Umdatul Ahkam ini Al-Imam Al-Maqdisi mengumpulkan semua hadis-hadis yang disepakati oleh ulama hadis bahwasanya hadis itu termasuk hadis yang sahih, dikumpulkan dalam satu buku. Dan syarat yang kedua, harus hadis itu ada kaitannya dengan ibadah kita sehari-hari. Ada hadis bab taharah yang terkait dengan taharah, ada hadis yang terkait dengan salat, ada hadis yang terkait dengan zakat, hadis terkait dengan puasa, terkait dengan muamalah, terkait dengan haji dan umrah. Semuanya ada kaitannya dengan ibadah kita sehari-hari. Kurang lebih 400 hadis. Itu mudah dihafal, mudah dipelajari. Mudah-mudahan insyaAllah ada kesempatan dan juga ada rezeki, ada umur, kita nanti akan menjelaskannya di dalam pertemuan yang baik ini bersama orang salih dan salihah insyaAllah. Oleh karena itu, kita saling memaklumi kalau mungkin ada seseorang beda pendapat dengan kita, karena bisa jadi beda alat di zaman mereka, di zaman Al-Imam Al-Hanafi dan zaman kita itu beda alat. Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dulu supaya kita mencari kesahihan satu hadis ini sangat susah. Sangat susah. Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan supaya saya mencari kesahihan satu hadis, kadang-kadang saya terpaksa untuk jalan kaki dari satu negara ke negara yang lain supaya memastikan hadis ini sahih atau dhaif. Coba bayangkan, berbulan-bulan, berminggu-minggu jalan kaki supaya memastikan satu hadis apakah sahih atau dhaif. Luar biasa. Di zaman kita, bagaimana kita mencari kesahihan hadis? Buka aplikasi namanya At-Tuhfah Al-Mardiyah. Kita menulis hanya satu kata, dari satu hadis akan keluar semua pendapat ulama tentang satu hadis ini, dan ujungnya kesimpulan hadis ini termasuk hadis yang sahih atau dhaif. Luar biasa. Hanya hitungan beberapa detik. Luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan ini kita tidak akan memperhatikan mazhab, kita tidak akan memperhatikan aliran, tetapi insyaAllah kita hanya akan memperhatikan satu. Apa itu? Kesahihan hadis. Ini hadis berdasarkan hadis yang sahih atau tidak. Mudah sekali kalau saya menjelaskan hari ini insyaAllah tentang mazhab Imam Syafi'i dari awalnya sampai ujungnya, kan? Tetapi belum tentu semua yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i itu berdasarkan hadis yang sahih meskipun ahlu sunnah wal jamaah, karena alasan-alasan yang disebutkan tadi, kan? Nah, mudah sekali juga kita mengeluarkan dan membawa buku tentang mazhab Imam Al-Hambali. Ayo kita mempelajari mazhab Imam Al-Hambali. Tetapi insyaAllah di zaman kita sekarang, kita akan mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang terbukti kesahihannya. Bagus kalau kita mengikuti satu mazhab, bagus kalau kita mengikuti satu ulama, tetapi lebih bagus kalau kita mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang fikih salat, perlu kita tahu ibu-ibu dan bapak-bapak, hukum salat itu apa? Hukum salat ini disepakati oleh ulama bahwasanya hukum salat itu fardu ain. Apa artinya fardu ain? Setiap orang di antara kita wajib melakukannya. Fardu ain. Di dalam agama Islam ada yang namanya fardu ain. Ada yang namanya fardu kifayah. Ada yang namanya mustahab atau sunnah ya. Ada yang namanya makruh, ada yang namanya haram. Lah, yang paling atas, yang paling diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya fardu ain. Apa itu fardu ain? Setiap orang di antara kita harus melakukan salat. Harus melakukan salat. Kalau fardu kifayah itu apa Pak Ustaz? Fardu kifayah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kifayah. Apa artinya kifayah? Yang cukup. Kalau ada beberapa orang sudah melakukannya, tidak wajib bagi orang lain. Seperti apa? Seperti salatul janazah. Salat janazah. Kalau ada seorang meninggal, boleh ada sebagian di antara kita melakukan salat janazah. Tetapi kalau tidak ada satu pun melakukan salat janazah, kita semuanya berdosa. Jadi salat jenazah itu harus disalatkan. Harus disalatkan. Meskipun oleh 2 orang, 1 orang, 4 orang. Boleh. 1 orang juga enggak apa-apa. Kita melakukan salat janazah. Ada yang namanya mustahab. Mustahab itu kita akan dapat pahala kalau kita melakukannya, tetapi tidak berdosa kalau kita meninggalkannya. Nah, setelah itu seperti apa? Seperti 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini termasuk salat sunnah. Meskipun ada beberapa tafsil di antara ulama, ada sunnah muakkadah, ada sunnah-sunnah yang lain. Mungkin kita tidak perlu menjelaskan semua detail-detail itu. Setelah itu ada yang namanya makruh. Makruh ini kalau kita meninggalkannya, kita dapat pahala. Kalau kita melakukannya, kita tidak berdosa. Tidak berdosa. Setelahnya ada yang namanya haram. Kalau kita melakukannya, kita berdosa. Kalau kita meninggalkannya, kita bisa jadi berpahala. Nah, oleh karena itu, salat ini termasuk apa? Salat 5 waktu. Termasuk fardu ain. Setiap orang di antara kita harus melakukannya. Harus melakukannya. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena sejak saya datang ke Indonesia, saya melihat ada beberapa mungkin aliran-aliran, ada beberapa orang yang mengaku bahwasanya salat ini bagi orang yang tidak atau belum mencapai derajat yakin. Nah, wal'iyadu billah. Ada banyak di antara saya pernah mungkin ke Kalimantan, pernah ke Sumatera, pernah ke Sulawesi, pernah bercampur dan kenalan sama beberapa ahli tasawuf dan ulama-ulama tasawuf yang luar biasa, akidahnya sangat lurus. Tetapi ada sebagian yang pemahamannya tentang salat itu sangat aneh. Kenapa? Karena menurut mereka, kalau mereka sudah mencapai tingkat kesalihan tertentu, mereka tidak perlu salat. Tidak perlu salat. Tingkat kesalihan itu ada yang berkata itu darajatul yakin. Ada yang berkata darajatul iman. Ada yang berkata darajatul ihsan. Kalau sudah mencapai darajat itu, maka tidak perlu melakukan salat. Kita wajib fardu ain melakukan salat sejak kita mencapai akal balik sampai detik terakhir di dalam kehidupan kita. Ini menurut agama Islam. Jadi kalau ada seseorang mengaku seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam keadaan sakaratul maut tidak bisa jalan. Sampai-sampai beliau bergantung pada 2 orang, Al-Fudail bin Abbas, Ali bin Abi Thalib supaya berjalan ke masjid. Beliau tidak bisa jalan ke masjid. Kondisi beliau sudah sangat susah, tetapi tetap melakukan salat. Luar biasa. Dan tidak ada satu pun di antara manusia itu lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia berkata, kami sudah mencapai darajat yakin, oleh karena itu tidak perlu kita melakukan salat. Atau mungkin ada beberapa orang yang lain ditanya, kok kenapa tidak salat? Saya sudah salat Pak Ustaz. Loh, salat kapan? Ini baru azan, baru masuk waktunya. Saya sudah salat. Salat di mana? Salat qalbu dan salat hati. La ilaha illallah. Oleh karena itu perlu kita tahu bahwasanya ada rukun salat,
ada farad salat, ada syarat salat, ada sunnah salat yang perlu kita lakukan dan amalkan supaya ini dihitung sebagai salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ada salat di dalam hati. Harus ada gerakan-gerakan tertentu sebagaimana yang kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ada seseorang yang lain yang berkata, saya sudah salat. Salat di mana? Salat di Al-Masjidil Haram. Loh, salat di Al-Masjidil Haram? Kapan salat di Al-Masjidil Haram? Saya sudah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan burak. Burak itu sekedap mata. Sudah saya di Mekah. Sudah melakukan beberapa rakaat dan alhamdulillah sudah balik lagi ke Indonesia. La ilaha illallah. Kalau kita melihat sekarang kita salat subuh kan? Salat subuh. Ente melakukan salat subuh kapan? Dia bilang sekarang. Salat subuh belum tiba di sana atau mungkin sudah tiba kan? Belum tiba di sana kan? Salat subuh baru tiba di sana mungkin jam 8 di zaman kita sekarang di timeline kita, timeline Indonesia. Kapan ente salat? Kalau benar-benar ente berangkat sekarang, mereka masih hampir jam 1 atau mungkin jam pertengahan malam. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini fardu ain atas setiap orang di antara kita, mau ustaz atau jamaah, mau kiai atau ulama, setiap orang di antara kita tetap harus melakukan salat. Fardu ain ala kulli muslimin wa muslimah. Kalau kita sudah mau melakukan salat, maka kita menyempurnakan wudu sebagaimana kita belajar minggu kemarin. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita melakukan salat, memang pahalanya itu sangat besar, tetapi kita harus sadar bahwasanya manfaatnya untuk diri kita, untuk tubuh kita, untuk pikiran kita itu sangat besar. Sangat besar. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terbukti secara ilmiah bahwasanya yang namanya meditasi itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk pikiran kita, untuk perdamaian yang ada di dalam hati kita, dan itulah yang akan bisa mengeluarkan semua energi-energi yang negatif dari tubuh kita. Loh, apa kaitannya dengan salat? Sebenarnya tidak ada meditasi di dalam agama Islam, tetapi ada yang namanya khusyuk, ada yang namanya tadabbur. Manfaatnya jauh lebih besar daripada meditasi sendiri, sehingga kita di dalam salat kita akan kita akan mencuci semua pikiran-pikiran yang negatif. Kita akan mencuci semua ham dan gham, kesusahan yang ada di dalam hati kita. Setiap kali kita salat, kita sadar dan kita percaya dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan urus semua hajat dan kebutuhan saya. Oleh karena itu setiap kali kita salat ada kaitannya, ada tali. Kita bergantung, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Kalau kita punya banyak masalah, salat. Kalau kita punya banyak kesusahan, khusyuk di dalam salat. Kalau ada banyak orang yang menzalimi kita, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh manusia. Saya sendiri ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali salat dan setiap kali berusaha untuk khusyuk di dalam salat, terasa itu dunia ini milik saya sendiri. Saya tidak butuh duit, saya tidak butuh harta, butuh hanya khusyuk, butuh hanya sajadah untuk melakukan salat di dalamnya. Melakukan khusyuk dan salat, membacakan surat Al-Fatihah sambil mentadabburi artinya, sambil ruku' dan sujud, mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar apa yang saya bacakan itu termasuk kemanisannya luar biasa. Tidak akan pernah seseorang menyadarkannya kecuali orang-orang yang pernah merasakannya. Coba bapak dan ibu merasakan khusyuk di dalam salat, itu sangat manis. Dan bahkan akan menenangkan jiwa kita berapa jam setelah kita melakukan salat. Bukan hanya kita di dalam salat, setelah salat beberapa jam, insya Allah kita tetap tenang. Ini mungkin di dalam bahasa psikologi yang namanya sugesti. Saat kita berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkorbankan waktu, mengkorbankan tenaga untuk melakukan salat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kayak sugesti. Apalagi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi orang kaya, ingin lulus dari program ini, ingin dapat ini, ingin dapat jodoh ini. Saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun
belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melakukan practicing yang namanya sugesti di dalam hati kita. Itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, bermanfaat untuk pikiran kita. Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita membacakan hadis tentang keutamaan salat, seperti mungkin salat subuh, man shalla subuha fahuwa fi dhimmatillah. Kalau kita melakukan subuh, maka kita berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau mungkin bapak presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Sekarang bapak presiden siapa ya? Pak Jokowi atau Prabowo ya? Siapapun ya. Ya, Pak Prabowo. Meskipun ya Pak Prabowo datang kepada kita, Pak jangan sedih, jangan bersedih hati, jangan susah hati, saya akan urus urusanmu, engkau adalah di bawah jaminan saya. Kita tenang kan? Karena kita di bawah jaminan seseorang yang kuat kan? Nah, yang menyampaikan ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan kita yang menciptakan Bapak Presiden, yang menciptakan Bapak TNI, yang menciptakan Bapak Gubernur dan Pak Wali Kota. Allah Subhanahu wa taala menjaminkan. Oleh karena itu kita masuk di dalam salat, ketenangan yang ada di dalam hati bahwasanya Allah sudah menjamin semua urusan kita. Tidak ada yang mengganggu kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dihalangi dari kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan di dalam hati ini luar biasa. Dan ini terbukti secara ilmiah hadirin. Bismillah. Terbukti secara ilmiah. Mungkin kalau ada seseorang pernah mempelajari ilmu kedokteran, ada yang namanya EEG, elektroencephalograph. Jadi kalau ini kita mengukur di dalam otak kita atau mungkin di dalam hati kita, itu ECG. Kalau di sini EEG, yang mungkin kelistrikan yang ada di dalam otak kita. Kita mengukurnya dengan EEG, mereka melihat seseorang yang melakukan gerakan salat, meskipun tidak melakukan salat, EEG ini akan semakin normal dan semakin tenang pikirannya. Luar biasa. Setelah itu mereka melakukan eksperimen yang satu lagi. Saat kita melakukan salat, ini salat yang benar-benar sudah salat, yang sebelumnya hanya gerakan salat. Saat di dalam salat, mereka pasang elektrod, itu kabel-kabelnya di atas kepala kita. Lalu suruh seseorang yang melakukan salat, seorang muslim untuk melakukan salat. Nah, ketika melakukan salat, mereka melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Bahwasanya EEG itu, elektroencephalogram, hasilnya atau gambarnya, melihatnya sangat normal dan sangat baik. Ini menunjukkan bahwasanya saat kita melakukan salat, ini akan memperbaiki pikiran kita. Ini akan memperbaiki ketenangan kita. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita meninggalkan salat. Kita melakukannya sesempurna mungkin supaya kita dapat sesempurna mungkin dari manfaatnya. Di antara manfaat-manfaat salat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaat kesehatan. Selama mungkin sepanjang hari kita duduk di atas kursi. Ini kalau kita kerja di kantor, atau mungkin kita duduk sambil nyetir, atau kita di atas sofa, atau kita tiduran. Ini termasuk posisi yang tidak sehat. Tidak sehat. Coba tanya siapapun. Saat kita duduk begini, ini tidak termasuk duduk yang normal. Pinggang kita seharusnya yang normalnya begini. Bagian ini pinggang, nah kan? Pinggang. Ini seharusnya begini. Kan? Saat kita duduk harus begini. Nah, dan ini termasuk, apalagi saya duduk begini, sekarang bagian pinggang saya begini. Nah, seharusnya begini, kan? Apalagi bagian yang paling bawah dari asfalul dhahri. Nah, saat kita melakukan salat, kita akan mengkoreksi posisi tersebut. Apalagi kalau kita di atas sofa, apalagi kalau kita tiduran, apalagi kalau kita nyetir gitu. Ini termasuk posisi-posisi yang tidak sehat. Allah Subhanahu wa taala ingin mengkoreksi posisi itu 5 kali setiap hari selama beberapa rakaat, 17 rakaat minimal. Bisa dijadikan kalau kita melakukan salat sunnah, kalau kita melakukan salat qabliyah, ba'diyah, lebih daripada itu. Semakin banyak salat kita, semakin normal tubuh kita.
Saat kita melakukan salat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ada beberapa mazhab di dalamnya. Mazhab kita takbiratul ihram, kita naikin tangan kita ke al-mankibain. Mankibain ini artinya apa? Bahu. Kalau kita lebih atas dikit, ini mazhab Imam Syafi'i, ke bagian bawah dari telinga. Mazhab siapa ini? Mazhab Imam Al-Hambali. Jadi kita memilih yang mana saja, insya Allah dua-duanya benar. Ya. Tetapi saat kita melakukannya, jangan melakukannya begini. Tapi kita melakukannya begini. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini melakukannya begini. Dan ini juga manfaat kesehatannya juga kalau kita melakukan begini, asa ada mungkin sebagian dari otot di sini akan stretching. Tetapi jangan sampai kita mengganggu orang yang di sebelah kita, gitu ya. Kan? Ya, di dalam salat ini harus kita memperhatikan ketenangan gitu ya di dalam salat. Dan juga jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang ada kaitannya dengan yoga, ada kaitannya dengan stretching begini gitu. Enggak. Kita ini melakukan salat, bukan olahraga. Ini yang perlu kita lakukan. Tetapi saat kita melakukan salat secara sempurna, insya Allah kita dapat manfaatnya secara sempurna. Dan kita dapat sebagian dari manfaat olahraga saat kita melakukan salat. Sebagian dari manfaat itu adalah ini. Ini sangat bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengkoreksi posisi kita. Banyak di antara manusia, kalau kita melihatnya, izin ya, boleh saya berdiri ya? Ya, banyak di antara manusia, mungkin semakin maju umurnya, mungkin posisinya sudah berubah. Gimana posisinya? Posturnya sudah berubah. Kadang-kadang yang namanya gini, namanya ini postur dengan head forward gitu ya, head and shoulder forward gitu ya, kalau mungkin istilah medis kedokterannya. Jadi seseorang begini jalan, dan ini sangat berisiko untuk tulang belakang kita, khususnya bagian atas. Nah, oleh karena itu mungkin orang-orang yang sudah di atas 40, di atas 50, di atas 60 atau mungkin overweight, berat badannya berlebihan, mulai akan merasa sakit di sini. Kenapa sakit di leher? Kenapa di bawah leher? Karena kalau kita forward atau memajukan kepala kita sedikit atau leher kita sedikit, ini berarti bebannya atas tulang belakang ini sangat besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan obatnya. Setiap hari kita bisa mengkoreksi postur dan posisi itu dengan melakukan takbiratul ihram. Allahu akbar. Kalau kita melihat mungkin untuk mengkoreksi postur, buka di YouTube gimana caranya? Caranya begini. Ada dekat dari takbiratul ihram. Ada caranya begini gitu kan? Yang penting kita ada stretching untuk bagian shoulder, bagian depan. Nah, apa yang membuat kita begini? Karena otot yang ada di sini mengkecil atau memendek. Jadi membuat yang namanya rounded shoulder. Apa artinya rounded? Sudah dekat ke tidak stretch, jadi seperti ini. Nah, oleh karena itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk melakukan takbiratul ihram dengan cara ini. Mau naikin ke atas atau ke bawah, dua-duanya insya Allah benar. Ya. Ini takbiratul ihram. Dan saya ulang lagi ya, jangan kira saat kita melakukan salat untuk olahraga. Enggak. Kita melakukan salat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita punya pemahaman seperti itu hanya untuk olahraga, rusak akidah kita. Kita melakukannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama takbiratul ihram. Apa yang kita bacakan? Allahu akbar, dan ini termasuk di antara rukun salat. Rukun salat itu tiang salat. Rukun salat harus diamalkan, tidak boleh kita menghindari. Kita mulai dengan takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram, sebagaimana kita menjelaskan dalam mungkin babul wudu, kita mulai semua ibadah kita ini dengan niat. An-niyat ini qasd wal iradah, keinginan untuk melakukan sesuatu. Bukan hanya salat, bukan hanya wudu, apapun ibadah yang kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus meluruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadahnya, termasuk salat.
Jadi salat ini dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Setelah takbiratul ihram, kita membacakan doa istiftah. Siyag doa istiftah ini hampir 20-an. Hampir ada beberapa ulama mengkumpulkannya dalam satu buku, termasuk Al-Imam Al-Albani, hampir 24 hadis yang ada kaitannya dengan ini. Sangat banyak. Kita memilih salah satunya yang paling gampang bagi kita, gampang untuk dibaca, gampang untuk dihafal, dan yang paling penting, gampang untuk ditadabburi dan dimengerti. Tidak ada manfaatnya kita membacakan atau hafal doa yang sangat panjang, tetapi kita tidak mengerti isinya apa. Kita tidak pernah tadabbur kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan doa ini. Kita memilih yang pendek dan yang paling gampang kita ngerti, yang paling gampang kita bisa tadabburi, sehingga kita mulai salat kita dengan doa istiftah yang benar-benar kita mengerti. Nah, ini bisa jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu di dalam salat ini kayak apa? Kaskade, atau mungkin sesuatu kaitannya dengan yang sebelumnya. Kalau kita mulai salat kita dengan doa yang panjang, tetapi kita tidak mengerti isinya, pasti kita tidak akan mengerti, kita tidak akan fokus pada bacaan-bacaan berikutnya. Supaya kita bisa melatih diri kita untuk kita fokus di dalam salat dan tadabbur di dalam salat, kita mulai dengan doa istiftah yang gampang bagi kita. Apalagi ibu-ibu dan bapak-bapak, bukan ustaz dan ustazah, bukan ulama, bukan kiai, kita hanya mungkin jemaah biasa. Kita membacakan dan mengikuti ibadah yang paling gampang dulu. Setelah itu kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, mau hafal yang lain. Kalau kita sudah hafal yang pertama dan mentadabburi yang pertama, boleh kita mengamalkan yang lain. Di antara doa, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Ada juga Allahumma ba'id baini wa baina khataayai. Ada juga hadis yang lain, doa yang lain, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Banyak doa. Kita memilih salah satunya, insya Allah semuanya benar. Jangan sampai kita saling mengingkari atau saling menuduh. Ini semuanya ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selesai doa istiftah, tetapi yang paling penting bukan panjangnya, yang paling penting kita mentadabburinya. Seorang beriman ini kalau sudah masuk salat, seolah-olah ini masuk alam lain. Alam lain. Sudah tidak memikirkan dunia. Sudah tidak memikirkan orang yang menzalimi dia. Sudah tidak memikirkan keuntungan yang ada di dunia ini. Sudah hanya memikirkan satu hal aja. Apa yang dia bacakan dan apabila ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Hanya itu aja. Kita lupa dengan dunia, lupa dengan ham dan gham, lupa dengan kesusahan yang kita alami. Kita masuk di dalam salat supaya kita mencuci hati kita dan pikiran kita dari semua pikiran-pikiran yang menyakitkan diri kita. Oleh karena itu di dalam salat, tentang salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan salat ini seperti alat atau air yang mencucikan kita, mencuci kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum in kana 'ala babi ahadikum nahran." Kalau ada seseorang di antara kita, di bawah rumah kita ada sungai besar, sungai yang sangat jernih. Sungai yang sangat jernih. Kalau kita melakukan mensucikan dan mencuci diri kita setiap hari 5 waktu, pasti kita akan sangat bersih. Begitu juga hadirin, saat kita melakukan salat akan mencuci kita dari setiap penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan jiwa kita, yang ada kaitannya dengan pikiran kita, ada kaitannya juga dengan ketenangan kita. Allah Subhanahu wa taala akan mencuci kita dari setiap penyakit-penyakit itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencuci kita dari setiap dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Nah, kita melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kita memperhatikan juga gerakannya, karena gerakannya ini sangat penting. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan gerakan ini kepada kita supaya juga kita dapat pahala secara sempurna dan manfaatnya juga secara sempurna. Kita selesai takbiratul ihram, masuk doa istiftah, setelah itu kita masuk di dalam bacaan surat Al-Fatihah. Kita membacakan surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, mana yang lebih bagus, membacakan atau tidak membacakan Bismillah?
Membacakan Bismillahirrahmanirrahim ini ada kaitannya dengan apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Menurut mazhab Imam Malik tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu mazhab Imam Malik yang ada di Algeria, yang ada di Maroko, yang ada di Tunisia, yang ada di bagian besar dari Afrika, mereka mengikuti mazhab Imam Al-Maliki. Oleh karena itu mereka tidak membacakan Bismillahirrahmanirrahim sama sekali. Kenapa? Karena ini tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Mengangkat Bismillahirrahmanirrahim ini sama dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti isti'azah. Ini menurut mazhab Imam Al-Maliki. Tetapi menurut tiga mazhab, Al-Hambali dan Al-Hanafi dan Al-Syafi'i yang kita mengikutinya di Indonesia, mereka mengangkat surat Al-Fatihah ini ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu tiga mazhab ini harus dan wajib membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi cara kita membacakannya berbeda-beda. Kalau mungkin kita dengar Al-Imam As-Sudais di Al-Haram membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tidak dengar Bismillahirrahmanirrahim, tetapi tetap beliau membacakannya. Beliau membacakannya secara sirri, karena harus membacakannya. Karena di sana di Saudi mereka mengikuti mazhab Al-Imam Al-Hambali. Kalau kita di Indonesia, kita membacakannya secara jahri, dan itu mazhab Al-Imam Al-Syafi'i. Kalau di India, kalau di Pakistan, kalau di Turki, kadang-kadang tidak dibacakan, atau mungkin kita tidak dengar, karena mereka mengikuti mazhab Al-Imam Al-Hanafi. Mazhab Al-Imam Al-Hanafi persis seperti mazhab Al-Imam Al-Hambali. Mengangkat Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surat Al-Fatihah, tetapi tidak dibacakan secara jahar. Jadi mau mengikuti mazhab yang mana saja, asal kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau akidah kita mengangkat Bismillahirrahmanirrahim, ini bagian dari surat Al-Fatihah. Setelah itu kita membacakan surat Al-Fatihah sampai akhirnya. Lalu mazhab Imam Al-Maliki ini, semua mazhab ini sepakat bahwasanya surat Al-Fatihah ini 7 ayat. Kalau mazhab Imam Al-Maliki berkata Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat pertama, lalu berarti surat Al-Fatihah ini 6 ayat. Enggak. Ikhtilaf, ada perbedaan yang lain di ayat terakhir. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini satu ayat menurut mazhab Imam Syafi'i, tetapi 2 ayat menurut mazhab Imam Al-Maliki. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, selesai ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim, ini ayat ke-7. Tapi kalau kita buka mushaf kita sekarang, kita melihatnya semuanya atas atau berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Sebenarnya 7 ayat dan Bismillahirrahmanirrahim itu dianggap ayat di dalam Al-Quran disepakati oleh 10 qiraat. 10 qiraat. Dari qiraat Al-Imam Hafs, Al-Imam Asim, Al-Imam Hamzah, Al-Imam Ibnu Kathir. 10 qiraat itu sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi mazhab Imam Malik mengatakan ini tidak termasuk surat Al-Fatihah. Kalau kita mau saya sendiri mengikuti mazhab yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surat Al-Fatihah. Setelah itu kita membacakan surat Al-Fatihah. Selesai surat Al-Fatihah, kita membacakan, ketika kita dengar imam membacakan waladdallin, kita sama-sama membacakan amin. Kalau bacaan kita sesuai dengan bacaan imam, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Kenapa? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk membacakan amin bersama-sama? Ini akan mempersatukan hati kita, hadirin. Kita berada di dalam satu masjid, bukan hanya satu jasad, tetapi amal kita, ibadah kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita adalah bersatu. Meskipun kadang-kadang kita beda aliran, beda ormas, tetapi yang mempersatukan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mempersatukan kita adalah surat Al-Fatihah dan rukun-rukun salat. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini akan menguatkan ikatan cinta dan ikatan ukhuwah Islamiyah di antara kita.
Mungkin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu mungkin kita perhatikan saat kita melakukan salat, bahwasanya kita melakukannya secara jamaah untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Setelah itu, mungkin saya khatam dengan ini karena sudah waktu isyraq. Saat kita berdiri untuk melakukan salat, maka perlu kita memperhatikan tangan kita itu di mana kan? Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada banyak mazhab. Ada mazhab di dada. Ada mazhab di antara pusar dan dada. Ada mazhab di atas pusar. Ada yang di bawah pusar. Nah, mazhabnya sebenarnya kalau kita tafsil di dalam mazhab al-Imam al-Hanafi di bawah pusar. Mazhab al-Imam al-Maliki langsung di atas pusar. Kalau mazhab al-Imam al-Syafi'i di antara dada dan pusar. Mazhab al-Imam al-Hambali, khususnya sekarang al-Imam al-Albani menyatakan bahwasanya kita melakukannya di atas dada. Ya, ini posisinya di tubuh kita. Lalu tangan kita di mana? Tangan kita bisa di sini dan bisa di sini. Dan ini ada tafsil, ada detail di antara beberapa mazhab. Kalau mazhab al-Imam al-Syafi'i begini. Kalau mazhab al-Imam al-Hambali begini. Kita memilih salah satunya karena insya Allah semuanya ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah posisinya sesuai dengan kondisi badan beliau. Apa yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih nyaman. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita memperhatikan posisinya begini atau begini di atas pusar, di atas dada, tetapi kita melupakan yang paling penting yaitu khusyuk di dalam salat. Khusyuk di dalam salat. Nah, lalu setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperhatikan posisi kita dan postur kita saat kita melakukan salat. Jadi posturnya kita melihat ada tulang di sini namanya calcaneus. Di sini ada bone atau tulang yang di ujung kaki namanya calcaneus. Kita melihat tulang itu harus ada satu garis sampai bagian teratas dari kepala kita. Berarti kita harus bagian tubuh kita ini harus i'tidal. Ini yang namanya i'tidal di dalam salat. Dan itu dianggap sebagai rukun dari rukun salat. Jadi i'tidal, bukan forward, bukan ke backward gitu ya. Kan? Jadi i'tidal di dalam salat. Ini akan mengkoreksi posisi kita. Oleh karena itu, kenapa kita harus memperhatikan itu? Dan ini juga diwasiatkan oleh Rasulullah, yaitu i'tidal di antara rukun salat. Kenapa? Karena kita sering duduk. Kalau kita sering duduk, mohon maaf ya, banyak di antara orang yang sudah posturnya begini. Maaf ya, bagian belakang ini sudah ke belakang gitu kan? Bagian depan ke depan. Nah, kita bisa insya Allah mengkoreksi itu kalau kita melakukan salat dengan sempurna. Shoulder kita, bahu kita begini, dan juga badan kita udah lurus. Nah, ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sering terlupakan oleh kita. Kita belajar tentang i'tidal tetapi kita kadang-kadang enggak pernah mempraktik itu. Padahal itu sesuatu di antara rukun salat yang perlu kita perhatikan. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari ruku', kita akan mempelajari sujud, dan mudah-mudahan kalau ada waktu dan umur kita insya Allah akan mempelajari salat sampai taslim. Kalau ada waktu kita insya Allah lanjut dengan zikir setelah dan selepas salat. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Barangkali ada pertanyaan atau komentar, atau mungkin ada beberapa orang mau menambah sesuatu yang terlupakan. Silakan Bapak Ibu. Masih ada sekitar 11 atau 15 menit bagi Bapak. Silakan bagi jamaah yang akan bertanya. Semoga pertanyaannya bisa berkesesuaian dengan tema bab sholat pada pagi hari ini. Apakah ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rukun sholat itu kan niat ya Pak ya. Itu niat itu dilafalkan atau
enggak, dan untuk takbiratul ihram itu apakah harus diucapkan atau hanya di hati saja cukup, jadi hanya untuk gerakannya aja? Allahu Akbar gitu, misalkan dalam hati tidak diucapkan gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau niat itu sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkannya. Tetapi ada ijtihad di antara ulama. Kita kadang-kadang perlu mengajar orang-orang yang belum tahu cara kita meluruskan niat, atau mungkin mengingat orang yang lupa. Kadang-kadang banyak orang yang lupa karena kebiasaan rutinitas melakukan langsung salat. Lupa dengan niat, lupa dengan kemauan, lupa dengan qasd wal iradah, lupa untuk meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita perlu membacakannya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan niat atau ada mungkin bacaan tertentu untuk niat? Tidak ada. Kalau kita membacakan buku hadis dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abi Dawud dan Nasai, kita tidak akan pernah menemukan satu pun hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan niat. Tidak pernah. Tetapi apakah itu salah kalau kita mengucapkannya? Tergantung. Kalau niat kita niat untuk mengajar orang yang belum tahu, untuk mengingatkan orang yang lupa, atau supaya kita sendiri tidak lupa, maka insya Allah itu termasuk baik. Jadi kita insya Allah mau menjadikannya dalam suara keras atau suara hamas atau di dalam hati, insya Allah dua-duanya benar. Kalau saya gimana? Niat di dalam hati itu sudah cukup insya Allah. Kalau takbiratul ihram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkannya, Allahu Akbar, secara jahar. Beda dibandingkan dengan bacaan surat Al-Fatihah, bacaan surat berikutnya. Kalau kita melakukan salat sunnah, maka itu akan secara sirri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tetapi saat kita membacakan apapun dalam bacaan yang jahar, kalau kita salat sendirian, jangan sampai kita mengganggu orang yang di sekitar kita. Di dalam salat ini, saya sudah sampaikan ya, di dalam salat, kita harus mengutamakan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kita saling mungkin beka, ini saling ngerti. Ini akan mengganggu atau tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya di dalam satu hadis, la yashghalu qariyakum musallikum. Kalau ada seseorang membacakan Al-Qur'an, meskipun boleh kita membacakan Al-Qur'an dengan suara yang keras di luar salat ya. Di luar salat kita membacakan Al-Qur'an. Kita memperhatikan dulu sebelum kita membacakan Al-Qur'an dengan tertil, dengan suara yang keras, kita memperhatikan kanan kiri, depan belakang, apakah ada seseorang yang salat atau tidak. Kalau ada seorang yang salat, jangan mengeraskan suara. Khawatir bisa mengganggu khusyuk dia, mengganggu fokus dia. Jadi saat kita membacakan perlu kita memperhatikan itu. Kita mengeraskan suara kapan dan kita menghaluskan suara kita kapan. Jazakallah khair. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah khairan. Silakan, mungkin ada satu pertanyaan. Silakan Pak. Mau cicip pakai alat peraga. Silakan Pak. Beberapa jamaah kita ada yang sholat menggunakan kursi. Jadi pada saat takbiratul ihram, apakah takbiratul ihram duduk di kursi atau berdiri dulu? Kemudian duduk. Ini mungkin ada kaitannya dengan kemampuan seseorang. Kalau ada seseorang sudah bawa kursi, berarti ada sedikit dari kemampuannya mungkin terbatas kan? Nah, selama bisa berdiri maka berdiri. Selama bisa berdiri maka harus berdiri gitu. Kalau tidak bisa berdiri ya duduk. Selama kita bisa melakukan rukun dari rukun salat yaitu i'tidal, maka kita i'tidal berdiri gitu. Kecuali kalau kita tidak bisa berdiri. Nah, kalau kita bawa kursi hanya mungkin karena kita berat melakukan ruku atau mungkin tidak bisa melakukan sujud, maka ya udah hanya sebatas itu. Hanya sebatas ada sesuai dengan kemampuan kita. Kita masih bisa berdiri, maka berdiri. Justru kadang-kadang kalau kita tidak percaya diri, selalu mencari fasilitas-fasilitas yang mungkin alasan-alasan supaya kita mungkin duduk, supaya kita tidak melakukan rukun-rukun salat, itu kadang-kadang akan membuat kondisi kesehatan kita semakin parah karena kita tidak menggunakan kemampuan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Kita bisa berdiri. Jadi misal masalah kita, keluhan kita di tulang belakang kita bagian bawah, sehingga kita tidak bisa melakukan ruku' secara sempurna. Boleh kita duduk secara duduk? Boleh. Tetapi sebatas itu. Nah, kalau selama kita bisa berdiri, maka kita berdiri. Nah, tidak sambil kita melakukannya sambil duduk. Nah, ada kaitannya dengan mungkin barisan saf kan? Kadang-kadang kalau kita berdiri di depan kursi, kadang-kadang barisannya akan terganggu. Sebenarnya meluruskan barisan, meluruskan saf itu termasuk sunnah. Sedangkan i'tidal itu termasuk wajib. Kita mendahulukan yang mana? Sunnah atau wajib? Wajib. Nah, itu yang perlu kita ngerti. Jadi di dalam salat sebenarnya kadang-kadang perlu kita mempelajari ini. Kewajiban dan sunnah di dalam salat, fard di dalam salat itu apa? Supaya kita mendahulukan yang mana kalau dua-duanya bertabrakan. Atau kita punya dua pilihan, kita memilih yang mana? Kita memilih yang wajib, itu lebih prioritas daripada yang sunnah. Ya, kalau kita berdiri itu wajib. Itu mungkin sesuai kemampuan Bapak. Bapak berdiri, kalau berdiri tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Berarti diutamakan berdiri. Meskipun mungkin di depan saf, tidak ada masalah insyaAllah. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak, insyaAllah. Ini pertanyaan untuk jamaah lainnya Pak. Oh, untuk jamaah. Alhamdulillah masih sehat. Mohon maaf Pak. Silakan, mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari ibu kita. Dari ibu ada, kita berikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Masjidil Haram, saya melihat lebih dari satu orang ketika takbiratul ihram, tangannya tidak di dada, tapi tangan tetap lurus. Tapi yang jelas bukan orang Indonesia. Jadi Allahu Akbar, tapi tetap lurus itu, nggak didadakan. Nah ini kemazhab mana gitu? Saya bolak-balik lihat apa tangannya cacat atau tapi enggak. Beberapa orang gitu dari bangsa tertentu kalau lihat dari perawakannya. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya ya. Jazakillahu khairan. Ini Bu, ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang melakukan itu. Kan kita punya 4 mazhab. Salah satunya mazhab al-Imam al-Maliki. Kalau kita melihat orang-orang yang salat di Maroko, yang di Aljazair, sebagian dari mereka ada qaul lil Imam Malik untuk tidak yang namanya untuk isbal. Ini namanya ad-dhamm. Ini namanya ad-dhamm begini. Kalau ini isbal. Jadi isbal begini. Ini mazhab al-Imam al-Maliki juga membolehkan itu. Meskipun itu qaul, bagian dari pendapat mazhab al-Imam al-Maliki. Tapi kalau kita melihat yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, misal Syiah itu tidak pernah punya mazhab yang namanya dhamm. Hampir semuanya, Az-Zaidi, Al-Hadawi, Al-Jarudi, Al-Ithna Ashari, Ismaili, Al-Fatimi, ini semua mazhab ini, mazhab Syiah, mereka semuanya isbal. Tapi saya nggak tahu, itu kalau mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti mengikuti mazhab al-Imam al-Maliki. Tapi kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu di dalam mazhab mereka memang ya benar begini. Tidak ada dhamm menurut mereka. Kita di sini mempelajari Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi kami mempelajari hanya satu. Nah, kalau isbal ini ada betul, ada wajah. Kan di dalam mazhab al-Imam al-Maliki ada yang modern, ada yang dulu. Mazhab al-Imam al-Syafi'i ada yang modern, mutaakhirin, ada al-mutaqaddimin. Jadi di zaman mazhab al-Imam al-Syafi'i, kalau kita melihat mazhab Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, ada beberapa pendapat beda dibandingkan dengan mazhab Imam Syafi'i di zaman kita sekarang, karena ada beberapa ijtihad yang muncul yang baru. Mazhab al-Imam al-Maliki juga punya 2 pendapat dalam hal ini. Ada pendapat ad-dhamm, ada juga bisa al-isbal. Kalau kita mau mengikuti mazhab al-Imam al-Maliki, bagian isbal juga tidak ada masalah insyaAllah. Tidak ada masalahnya. Bisa jadi Rasulullah pernah melakukannya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangan beliau capek atau sakit.
Jadi itu bagian dari keringanan yang diberikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka kalau kita tidak mau zam, kita mau isbal, itu ada pendapatnya di dalam mazhab al-Imam al-Maliki dan tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jazakillahu khairan. Ini pertanyaan sangat penting ini. Kita tidak menjelaskannya tadi. Ya. Mungkin titipan dari Syekh pada untuk kajian pada pagi hari ini. Baik, insyaallah. Jazakallahu khairan. Sebenarnya kita balik ke poin yang paling pertama. Kalau kita melihat ada perbedaan di dalam salat, di dalam fikih salat, kita harus sangat memaklumi. Karena kita sekarang sudah tahu kenapa para ulama beda pendapat tentang satu masalah, tentang satu kejadian atau satu posisi di dalam salat, tentang satu hadis. Karena mungkin alat, waktu, zaman, daerah, tempat itu berbeda-beda. Oleh karena itu mereka beda pendapat. Nah, kalau kita sudah tahu itu, kita memaklumi itu, jangan sampai kita saling mengingkari, saling menuduh, saling menyesatkan. InsyaAllah kita sama-sama termasuk orang-orang yang hatinya baik, yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Kita InsyaAllah minggu depan atau mungkin bulan depan kita akan membahas tentang beberapa judul yang sangat penting. Bisa jadi kita InsyaAllah selesai bab salat. Oleh karena itu kita usahakan untuk hadir. Kalau kita bisa membawa keluarga kita, sahabat dan teman kita, mudah-mudahan mereka semua dapat manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.